A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ayuhat talaba a'azanallahu wa iyyakum. Nas'alullah li wa lakum khairan wal afiyah aina ma kuntum insyaallah fi himayatillah jami'an. Fi hadhihi al-hissa نلتقي معنا بمادة الفقه وموضوعنا اليوم عن بيع الغرر. Pada pertemuan kali ini di pelajaran fikih kita masih membahas tentang bai'ul gharar, jual beli secara gharar atau tipu-tipu. Artinya jual beli yang dilarang oleh agama. Dan sedikit menyinggung materi yang lalu tentang jual beli dalam hal ini dalam kurung jual beli gharar. Kita bacakan terlebih dahulu matanya dan kita jelaskan nanti dalam footnote-nya. Wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidahu. Ini jual beli, dilarang jual beli, artinya dilarang menjual barang yang telah ia jualnya sampai yaqbidahu, sampai barang tersebut itu dipegang, atau artinya berada pada kekuasaan si pembeli. Di mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, adapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah makanan. Maksudnya barang di sini adalah makanan. Barang yang ada di kekuasaan pembeli ini adalah makanan. Yang mana ia jual sampai barang tersebut itu dipegang oleh atau berada pada kuasaannya si pembeli. Berkata Ibnu Abbas, wala asibu kulla syai'in illa mislahu. Dan aku mengira dan tidak mengira bahwasanya seperti itu pada segala sesuatu pun kecuali yang semisalnya. Artinya misalnya di sini adalah makanan, maka la yajuzu bai'uhu illa ba'da yaqbid. Maka tidak boleh menjualnya, artinya menjual kembali barang tersebut, ya, yang jadi barang yang telah dijual itu tidak boleh dijual kembali kepada orang lain illa ba'da yaqbidahu, kecuali setelah ia memegangnya atau dipegangnya. Jadi ketika dia sudah mendapatkan barangnya tersebut, maka boleh dijual. Diriwayatkan Hakim Ibnu Hazm radhiyallahu anhu berkata, qultu ya Rasulullah inni abta'u hadhil buyu'a. Sungguhnya aku menjual, artinya melakukan akad jual beli seperti itu. Fama yahillu li wa ma yahrumu alayya. Kemudian bertanya Hakim Ibnu Hazm ini, maka apa yang halal bagiku dan apa yang haram bagiku? Qala ya ibnu akhi, kata Rasulullah, wahai anak dari saudaraku, la tabi'anna syai'an hatta taqbidahu. Janganlah kamu menjual barang, suatu barang sampai barang tersebut sudah kamu pegang, berada pada kekuasaannya. Misalan, ini misalan ya. Misalan, ini Alif menjual barang ke Ba, si B. Si Alif menjual barang ke si B. Lalu barangnya masih ada di Alif, si B ini menjual ke si J, ke si Jim misalnya. Ini artinya si A menjual barang ke si B, tapi barangnya masih pada si A, belum diterima oleh si B.
Kemudian oleh si B ini dijualnya ke si J, maka ini tidak boleh. Kenapa? Barangnya belum diterima oleh si B. Makanya jual beli seperti ini tidak boleh. Misalnya si B menjual barang ke si J, barangnya masih ada di si A, ini tidak boleh. Seperti itu. Masalah si B membeli ke si A lewat online. Kemudian si A ini mengirimkan ke si J. Si B ini jual ke si J. Barang yang ia beli dari si A ini dijual ke si J. Tapi tidak langsung ke si B, tapi langsung ke si J. Ini tidak boleh. Jual beli seperti ini tidak boleh. Lalu bagaimana jual beli yang benar? Adalah si A ini harus menyerahkan kepada si B barangnya, kemudian diserahkan kepada si J. Tidak boleh kok si A ini menjual menyerahkan ke si J, tetapi uangnya diberikan kepada si B. Jadi uang dari J-nya ini diberikan kepada si B. Ini tidak diperbolehkan. Dalam hal ini tidak diperbolehkan jual beli yang seperti ini. Seperti itu. Ini yang dimaksud dalam hadis Hakim Ibnu Hazam. Dan ini sekarang sudah banyak ya transaksi yang seperti hal ini, dan ini dilarang. Wala bai'ul lahmi bil hayawan, dan tidak boleh jual beli atau menjual daging dengan ditukar dengan hewan. Jadi menjual daging ayam yang sudah mati dengan ayam yang masih hidup. Misalnya, aku jual ayam yang sudah mati, daging ayam, ya, artinya daging ayam halal, disembelih dalam keadaan hal syar'i, tetapi dalam bentuk sudah wujud daging, kemudian dijual dengan ditukar dengan hewan ayam yang sama-sama, misalnya dagingnya 1 kilo, ayamnya itu 1 kilo misalnya. Ini pun tidak diperbolehkan. Wa yajuzu bai'ud dhahabi bidh-dhahab. Footnote-nya, kita bahas footnote-nya. Nomor 2. Ini tentang jual beli daging dengan ditukar dengan hewan. Ini dasarnya adalah hadis Samurah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual kambing dengan dagingnya, artinya ditukar dengan daging. Ini. Dan diriwayatkan Imam Muslim diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta secara mursal an Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'il hayawan bil lahm, jual beli hewan dengan daging atau ditukar dengan daging. Misalnya si A punya daging 1 kilo, ia jual ke si B, ditukar dengan ayam, daging ayam, kemudian ditukar dengan ayamnya si B. Ini tidak dibolehkan. Wa yajuzu bai'udz dzahabi bil fiddati mutafadilan naqdan, dan boleh jual beli emas dengan perak selagi mutafadilan, boleh berlebih, misalnya boleh lebih, antara emas maupun peraknya itu boleh lebih. Naqdan, tapi harus secara kontan. Kalau tidak kontan maka tidak boleh.
Jadi kalau secara kredit itu tidak boleh. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibadah Ibnu Samit radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu bil-dzahab wal fiddatu bil-fiddah wal burru bil-burri wasy-sya'iru bisy-sya'ir wat tamr bil-tamr wal milhu bil-milh. Mathlan bimislin." Emas dengan emas, jual beli emas dengan harus emas. Perak harus dengan perak, bur dengan bur, artinya gandum ya. Wasyair bisyair, sama halnya dengan syair, syairnya juga gandum. Watamar bitamar, kurma dengan kurma. Wal milh bimilh, milh artinya garam, ya juga dengan garam, harus semisal atau sejenis. Tidak boleh apa? Tidak boleh lebih, harus sejenis. Sawa'an bisawa'in, harus sama ukurannya, timbangannya. Ya dan biyadin, harus secara kontan. Maksudnya di sini ya dan biyadin ini adalah secara kontan. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Kalau jika berbeda dengan satu sama lainnya jenisnya, maka juallah sesukamu, bagaimana ya sesukamu. Idza kana yadan biyadin, dan syaratnya itu harus yadan biyadin, harus secara kontan. Ini harus secara kontan. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Barra ibnu Azib wa Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah melarang jual beli emas dengan perak, bilwarik, ini perak, dainan, dengan cara apa? Kredit atau hutang. Ini tidak boleh. Dengan cara hutang. Ini tidak boleh. Masalan, saya beli emas ke si A, yaitu dengan uang, ya. Alat tukarnya apa? Uang, mata uang kita, rupiah. Tapi dengan cara saya membeli emasnya itu dengan cara hutang, ya. Bayarnya itu dengan cara hutang. Maka dalam hal ini tidak diperbolehkan. Atau misalnya saya memberikan uangnya terlebih dahulu, emasnya nanti, itu juga sama, tidak diperbolehkan jual beli seperti ini. Ini ada hadisnya, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Al-Barra ibnu Azib dan Zaid ibnu Arqam. Wala, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Wa kadzalikal mat'umat, dan berikutnya adalah mat'umat, hal-hal yang berkaitan dengan makanan. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimislihi illa mutamathilan naqdan. Ya, bahan makanan, tidak boleh jual jenis makanan, ya, jenis dari bahan pokok, bimislihi, dengan sejenisnya, illa mutamathilan naqdan, kecuali harus sama timbangannya. Artinya di sini harus sama apa? Timbangannya. Naqdan, dan harus secara kontan. Jadi tidak boleh kredit, tidak boleh secara hutang atau berhutang. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan naqdan, dan boleh menjual jenis dari bahan makanan dengan yang lainnya secara ya lebih
Ya, secara lebih artinya misalan membeli beras, tidak mungkin kok membeli beras ditukar dengan uang 1 kilo. Misalnya membeli beras 1 kilo ditukar dengan uang yang beratnya 1 kilo, tidak mungkin. Nah, bisa jadi membeli beras 1 kilo dengan harga 12.000 misalnya. Ya, ada kelebihan di salah satu barang tersebut, baik di mata uang atau di berasnya atau bahan makanan tersebut. Nah, tapi di dalam hal ini harus secara kontan. Ini secara kontan. Wa yajuzu bai'ul jinsi min bi ghairihi mutafadilan nakdan. Dan boleh ya menjual barang yang jenisnya itu jenis dari makanan, menjual barang jenis dari jenis makanan, bahan makanan dengan selainnya itu mutafadilan nakdan, lebih, ya, artinya tidak sebanding, tapi dengan cara kontan atau membayar kontan. Wala yajuzu bai'u al-gharar, dan tidak boleh jual beli dengan cara gharar. Ini kita baca footnote yang nomor pertama. Ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tamra bit-tamri wal hintatu bil hintah wa sya'ir bi sya'ir wal milh bil milh matlan bi mislin yadan bi yadin faman zada aw istazada faqad arba illa makhtalafat alwanuhu." Ini seperti yang sudah kita jelaskan di materi yang lalu. Kurma dengan kurma, hintah dengan hintah atau sama gandum, wa sya'ir bi sya'ir, sya'ir itu gandum yang masih ada jauhnya, wal milh bil milh itu garam dengan garam, mathalan bi mislin, ini harus sejenis, harus sama timbangannya, ya dan biyadin, harus secara kontan. Faman zada, barang siapa yang melebihkan, austazada atau minta dilebihkan, faqad arba, maka dia sudah melakukan riba. Illa makhtalafat alwanuhu, kecuali barangnya tersebut itu berbeda, ya, jenisnya berbeda, jenisnya, maka dalam hal ini diperbolehkan. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar faja'a bi tamrin janibin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan laki-laki, ya, di tanah Khaybar. Faja'ahu bi tamrin janibin. Kemudian ia datang dengan membawa tamar, kurma, janibin. Maksudnya tamar janibin yaitu tamar yang jenisnya bagus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akulla tamrin Khaybar hakada?" Apakah setiap tamar Khaybar ini seperti ini? Qala la wallahi ya Rasulullah, tidak. Inna lana khudu as-sa'am min hada bis-sa'ain. Sungguhnya kami ini mengambil satu sok dengan dua sok, artinya dengan ditukar dari dua sok, dan 2 sok ditukar dengan 3 sok. Ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taf'al. Jangan kamu lakukan seperti itu, jual beli seperti itu. Ya. Jadi tamar yang bagus ini dijual ke satu orang dengan harga 2 sok. Kemudian dijual lagi dengan harga yang dari 2 sok menjadi harga 3 sok. Ya, 3 sok artinya ukuran sok, 1 sok itu ukuran 1 soknya itu 4 mud. Artinya dalam 1 soknya itu kurang lebih 2,4 kilogram atau 2,5
2,6 afan 2,6 kilogram kurang lebihnya. Wala taf'al, jangan kamu lakukan seperti itu. Bi al-jam'a bidarahim, jualah al-jam'a tamar yang kurang bagus. Al-jam'a ini adalah tamar yang jenisnya nggak bagus, dengan darahim, dengan beberapa dirham. Summa bata' bidarahim janiban, kemudian jualah atau belilah dengan dirham-dirham itu tamar yang bagus. Ini jadi tidak boleh kok menjual tamar yang bagus dengan selisih timbangan yang berbeda. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian footnote yang nomor 3, ya langsung ke nomor 3. Wa kullu bain fihi jahala taj'alu mutaraddidan bainal manfa'ah wal mafsadah wa ghairu ma'lumun an-nata'ij ka bai'il hamli fil batn wal laban fid dar' wa majlisin nahwa dhalik. Jadi jual beli gharar, yang dimaksud dengan jual beli gharar yang tidak diperbolehkan, yang dilarang dalam hal ini, yaitu adalah jual beli yang tidak nampak barangnya, ya, dan bisa jadi barangnya itu diragukan apanya, antara manfaat dan mafsadahnya, kerusakannya, ya, menjadikan rusak. Ini bisa memberikan manfaat atau memberikan kerusakan, ya. Ini masih meragukan dalam hal ini. Ini pun gharar, termasuk apa? Gharar. Atau hasilnya, ya, hasilnya itu tidak maklum, tidak diketahui. Misalnya jual beli ikan yang masih ada di dalam kolam, itu jumlah ikannya berapa kita tidak diketahui. Misalnya kita datang ke tempat orang yang punya kolam, kemudian saya beli ikan yang ada di kolam itu. Silakan saya jual ikan yang ada di kolam itu dengan harga 25.000 misalnya. 1 jam kamu mancing, ya, kamu mancing sedapat kamu dengan harga 25.000. Dan ini, ya, jual beli seperti ini dilarang. Ini termasuk bai'ul gharar. Ini banyak terjadi. Jadi kita mancing dengan membayar uang 25.000. Dapat atau tidak dapat, sedikit atau banyak, ikannya segitu, 25.000. Maka dalam hal ini tidak diperbolehkan. Atau membeli hewan yang masih berada dalam perut ibunya, ini pun tidak diperbolehkan. Atau membeli susu yang masih berada di pada hewan, yang masih ada di hewan, itu juga tidak diperbolehkan karena belum terlihat wujudnya, belum nampak wujudnya. Kita masuk berikutnya ke al-mutabayi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Pasal jual beli khiyar, jual beli secara khiyar. Al-mutabayi'an di sini adalah penjual dan pembeli, dua orang yang melakukan akad jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Bil khiyar, ia memiliki hak untuk khiyar, memilih di sini. Khiyar di sini artinya memilih. Malam yatafarraqa, selagi ia belum berpisah, selagi keduanya itu belum berpisah. Selain di sini penjual
Kemudian pembeli dalam hal ini penjual dan pembeli. Selagi penjual dan pembeli ini masih ada di tempat tersebut, ini masih boleh memilih antara mengambil, si pembeli ini mengambil barang dari penjual tersebut, atau si penjual ini menyerahkan kepada si pembeli atau menahannya. Nah, ini boleh memilih. Artinya masih dalam transaksi menentukan harga. Ya, menentukan harga. Ketika masih dalam majelis, ini boleh memilih menyerahkan atau menahannya bagi penjual. Bagi pembeli itu mengambilnya atau tidak mengambilnya. Walahuma yastarito al-khiyara ila 3 ayyam. Dan keduanya, ya, antar penjual dan pembeli ini boleh memberikan syarat. Artinya memberikan syarat dalam jual beli khiyar di sini selama 3 hari, ya. Jadi selama 3 hari. Selama 3 hari. Jadi boleh memberikan syarat selama 3 hari. Makanya ketika selama 3 hari barangnya ini tidak boleh dijual oleh si penjualnya, tidak boleh ketika sudah ada perjanjian syarat 3 hari ini, tidak boleh si penjualnya ini menjual ke si pembeli yang lain. Misalnya pembeli yang lain tidak boleh menjual ke pembeli yang si pembeli kedua. Misalnya ini pembeli ke satu, tidak boleh si penjual ini menjual ke pembeli yang kedua barang tersebut selagi dalam 3 hari ini, masih dalam masa khiyar ini, ya. Nah, misalnya si barangnya itu tanah, si penjual menjual tanah ke pembeli si pertama, ya. Si pertama minta 3 hari, oke, 3 hari. Kalau 3 hari tidak ada deal, maka penjual boleh menjual ke si pembeli. Tetapi selama 3 hari ini kok penjual ini menjual ke si pembeli tersebut, ini dilarang. Wa idza wujidal mabi aibun, kita bacakan terlebih dahulu footnote-nya ya. Footnote yang pertama diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutabayi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyar ala sahibihi. 2 orang yang melakukan akad jual beli, transaksi jual beli, di setiap salah satu di antara keduanya boleh memilih, ya, boleh khiyar atas sahabatnya atau kawannya tersebut, ya. Malam yatafarraqo, selagi keduanya atau penjual dan pembelinya ini belum berpisah. Illa bai'al khiyar, kecuali jual beli secara khiyar. Jadi jual beli secara khiyar. Jadi jual beli secara khiyar ini seperti ini. Jadi si pembeli memberikan syarat 3 hari kepada si penjual. Nah, seperti itu. Atau seperti ini. Si penjual menjual barangnya ini kepada pembeli satu, si A, sudah ada deal, tetapi si pembeli ini misalkan harganya 1.000. Harganya 1.000. Sudah deal. Sudah sepakat 1.000. Kemudian si pembeli yang kedua ini mau berani membelinya 2.000. Lalu si penjual menyerahkan barangnya ke pembeli yang kedua ini. Ini pun tidak boleh. Kalau sudah ada deal dengan pembeli yang pertama dengan harga 1.000. Karena diiming-imingi 2.000 lebih dari pembeli pertama,
kemudian penjualnya itu menjual barangnya ke pembeli kedua dengan harga nilai 2.000, maka hal ini pun tidak diperbolehkan. Ini masih dalam satu majelis. Ini dalam satu majelis. Ini tidak diperbolehkan. Apalagi yang tidak dalam satu majelis, artinya sudah berpisah. Artinya antara penjual dan pembeli sudah berpisah, kemudian diberikan syarat 3 hari. Dengan syarat 3 hari, misalnya si penjual ini menjual barang ke pembeli sudah deal 1.000 ya, dengan harga 1.000, tapi diberi tenggat waktu 3 hari ya. Diberi tenggat waktu 3 hari. Kemudian datang pembeli yang kedua. Pembeli kedua itu menawarkan 2.000 saya beli. Kemudian penjual ini menyerahkan barangnya ke si pembeli yang kedua dengan harga 2.000 ini, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian footnote yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya datang seorang laki-laki pada Rasulullah yang menyatakan kepada Nabi bahwasanya ia sudah ditipu dalam transaksi jual beli. Faqala idza bay'ta faqul la khilabata. Jika kamu melakukan jual beli, faqul la khilabah, enggak boleh ada tipu-tipu. Ya, nggak boleh ada gharar. Ini nggak boleh ada gharar. Boleh ada kecurangan dalam transaksi jual beli. Bi isnadi hasan, thumma anta bil khiyar fi kulli sil'ati itta'taha salsalayal. Kemudian kamu dalam sanad yang hasan ini, kemudian kamu boleh melakukan khiyar. Ya, melakukan apa? Khiyar dalam setiap barang yang kamu belinya tersebut selama 3 hari ini. Kemudian wa idza wujidal mabi'i aibun, kalau didapati barangnya tersebut ada aibnya, ada cacat misalnya di pada barangnya, fal mushtari radduhu, maka orang yang membelinya itu, si pembelinya itu boleh mengembalikannya, berhak untuk mengembalikannya. Misalnya si penjual menjual barang ke pembeli satu, ini pembeli barangnya ternyata sudah dipegang oleh pembeli. Ketika didapat kepada pembelinya itu barangnya ada cacatnya, maka si pembeli ini boleh menyerahkan kepada si penjual ini. Ini footnote nomor 3 diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusarru al-ibila wal ghanama. Enggak boleh melakukan ini, namanya jual beli mushara'ah. Jual beli mushara'ah seperti apa? Artinya onta atau kambing yang dia memiliki susu, artinya kambingnya itu bisa diperah, ontanya itu bisa diperah susunya. Faman ibta'aha ba'dun fa innahu bi khairin nadharain. Kalau sekiranya ada orang yang membelinya atau menjualnya ba'dun, setelah itu, fa innahu bi khairin nadharain, maka dia boleh, artinya berhak untuk memiliki 2 pilihan. Ba'da ayyahtalibaha, setelah ia memerahnya. Jadi misalnya si penjual ini menjual onta atau kambing. Penjual menjual kambing ke pembeli ini dengan harga 1.000. Kambing ini bisa diperah. Bisa diperah.
Kemudian oleh si pembeli ini diperah, tapi ini masih dalam keadaan khiyar, jadi bisa dikembalikan atau bisa dibelinya. Nih, kambing ini kok diperah oleh si pembeli, insya'a amsaka wa insya'a raddaha. Kalau sekiranya dia pembeli ini menghendaki, ia pegang, artinya ia miliki sepenuhnya kambing tersebut dengan harga misalnya 1.000. Dengan harga 1.000. Atau kalau kiranya ia menghendaki, dikembalikan. Misalnya kambingnya ini dikembalikan ke penjual, tapi dengan mengembalikan dengan segantang atau 1 sok kurma, dengan membayar 1 kurma. Artinya membayarnya dengan satu sok kurma kepada penjual. Artinya karena dia karena si pembeli ini sudah memerah susunya. Ini. Dan ini termasuk seperti halnya sapi gelonggongan, ya. Artinya sapi yang diberi air minum yang banyak, ya, sehingga nampak sapinya itu gemuk. Kemudian ketika dia jual ke pembeli, dan ketika pembelinya itu menyembelihnya, ternyata keluar air banyak di dalam sapi, dan hasil dari dagingnya itu sedikit, maka ini masuk ke dalam jual beli musoro'ah, dan ini dilarang. Ini jual beli yang seperti ini dilarang, ya. Seperti nampak, makanya jual beli kambing dan onta yang besar karena di dalamnya ada susunya banyak, nah ini juga termasuk. Sehingga dengan nilai yang mahal, misalnya dengan nilai yang berbeda, padahal kita hanya akan mengambil dagingnya saja, ya. Misalnya pada kambingnya itu misalnya 1 kilo, 1 kintal, misalnya 1 kintal, pembelinya ingin minta 1 kintal, ternyata hanya setengah kintal saja bobotnya, karena lebih banyak susunya atau lebih banyak airnya, karena dikasih air. Maka ini juga termasuk jual beli gharar. Seperti ini. Kita lanjutkan. Wala yajuzu bai'u samara mutlaqan illa ba'da budui salaiha. Tidak boleh jual beli, ya, buah secara mutlak kecuali setelah nampak, ya, kematangannya, dari buah tersebut. Wala bai', ini footnote nomor pertama, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah sampai nampak kematangannya. Nahal bai' wal mubta', ini dilarang bagi orang yang menjualnya atau orang yang membelinya. Ini bagi penjual dan pembelinya dilarang. Wala bai'u ma fi riba, dan dilarang jual beli yang di dalamnya ada unsur riba. Jadi nggak boleh ada unsur riba. Bijinsihi rotban, dengan satu jenis, ya, dengan satu jenis atau barangnya itu sama. Rotban dalam bentuk rotban,
artinya dalam keadaan basah. Ya, radban. Illa laban, kecuali susu. Illa laban, kecuali Pak susu. Karena apa? Yang diharapkan dalam hal ini adalah harus sama. Misalnya jual beli kurma basah dengan kurma basah. Ini kurma yang satu dengan kurma yang satunya ini berbeda kadar kebasahannya, ya. Kadar airnya itu berbeda. Ini yang dikhawatirkan terjadinya riba. Nah, كفانا هذا مما شرحنا في هذا الباب. نختتم الحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.